wabarakatuh. Boleh Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kalian buat kita ini diberi kesempatan untuk hadir pada hari ini, dipilih oleh Allah untuk di masjid bersama saudara-saudara. Alhamdulillah, kita mohon kesediaan Ustadz Fakhrudin dari DT Bandung sudah hadir bersama kita, dan insya Allah kajian ini siaran langsung Bapak Ibu melalui MQTV. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengikuti dan juga hadir pada pertemuan subuh Nabi juga sudah hadir. Terima kasih atas jemaah kita dan Ya, bentar lagi ya. Untuk itu mari sama-sama kita mengikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Fakhrudin pada beliau kami persilakan. Kasih. Cek, alhamdulillah. Sudah siap? sudah Siap ya? baik. Ya. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah yang ada di Masjid Nurul Ihsan di Jambi, para pendengar, para penyimak yang melalui Facebook, IG, kemudian MKTV, insya Allah merilai di seluruh Indonesia, Pak. Jadi subhanallah, dengan teknologi kita berada di sini, tapi saudara-saudara kita di seluruh Indonesia pagi hari ini bisa bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan silaturahim ini menjadi amal soleh bagi kita semuanya dan menjadi ladang amal bagi kita. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Bapak Ibu yang baik, ketika kita akan membangun satu bangunan, misalkan Masjid Nurul Ihsan ini, maka paling tidak ada 3 hal yang harus kita persiapkan dengan maksimal. Apa 3 hal yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah pondasinya. Pondasinya harus kokoh, harus kuat. Yang kedua apa? Tiang-tiangnya. Tiangnya harus kokoh, tiangnya harus kuat. Yang ketiga adalah atapnya. Kalau masjid ini kita persiapkan 3 hal minimal: pondasinya kokoh, tiangnya kuat, atapnya juga kokoh, maka siapapun yang berada dalam masjid ini akan aman dan nyaman. Bahkan bukan hanya yang berada dalam masjid, orang yang ada di luar masjid pun akan merasa aman. Bayangkan kalau Masjid Nurul Ihsan ini dibangun tapi nggak pakai pondasi. Yang tidak nyaman bukan orang yang masuk masjid saja, tapi tetangga kanan kiri kita juga tidak merasa aman. Jangan-jangan nanti pada saat musim hujan masjidnya roboh. Kenapa? Pondasinya tidak bagus. Nah, inilah yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas.
Seseorang dikatakan Islamnya kafah itu kalau 3 hal itu benar. 1, akidahnya benar. Yang kedua, syariatnya benar. Yang ketiga, akhlaknya benar. Yang pertama apa? Akidah. Tauhidnya harus kokoh, harus kuat. Yang kedua adalah syariatnya harus benar. Yang ketiga, akhlaknya pun harus benar. Satu persatu kita bahas. Yang pertama adalah akidah. Akidah itu dari kata aqoda, ikatan hubungan kita kepada Allah. Kalau di pesantren biasanya dipelajari secara terstruktur ilmu tauhid. Kalau kita berbicara tauhid, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifah. Tauhid rububiyah itu artinya apa? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan setiap diri kita, Allah yang mengurus total setiap diri kita. Ini tubuh ini total diurus oleh Allah. Yang mengedipkan mata kita siapa? Allah. Ini kedipan mata itu bukan hiasan, Pak. Kenapa kedip? Supaya tambah cakep. Bukan. Mata ini dikedipkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ternyata kalau mata itu tidak berkedip dalam jangka waktu beberapa menit itu menimbulkan apa? Iritasi. Karena kedipan itu adalah untuk membasahi ya bola mata ini. Jadi kalau mata itu berkedip, bola matanya basah. Terus seperti itu. Kebayang kalau tidak bisa berkedip, coba. Sekarang dicoba nggak usah berkedip, matanya terbuka setengah jam saja misalkan, itu sudah sakit. Ya. Ini yang ngatur semuanya Allah. Yang memberikan cairan mata kita adalah Allah. Ukurannya pas diatur oleh Allah. Ada seorang jamaah pernah datang ke pesantren, beliau menyampaikan, Ustadz, mata saya itu ada masalah. Loh, masalahnya apa, Pak? Cairan mata itu berkurang. Jadi setiap 1 jam sekali harus dikasih obat tertentu, cairan. Kalau tidak, bagaimana rasanya? Kalau tidak dikasih cairan tersebut, sakit. Oh, ternyata matanya itu tidak bisa memproduksi cairan sesuai dengan kebutuhannya. Langsung merenung, ya Allah, selama ini saya tidak pernah berpikir bahwa itu total diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru merasakan betapa berharganya mata kapan? Tatkala matanya sakit, ya. Ketika mata kita sakit, ya Allah, ternyata sakit mata itu enggak enak. Salat sujud lama-lama seperti mata mau jatuh, kan begitu, sakit sekali. Ini setiap saat mata kita diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa itu. Kapan waktunya air mata keluar, kapan waktunya air mata tidak keluar. Bayangkan kalau sekarang lagi duduk begini tiba-tiba air matanya keluar, ngalir gitu. Kita tidak nyaman. Itu yang ngurus Allah. Nih, yang menumbuhkan rambut kita Allah. Saya tidak akan mengatakan sebagian sudah meninggalkan dunia hitam ya. Tapi realisasinya ini, mohon maaf, rambut saya sudah mulai memutih. Dulu mungkin 10 tahun yang lalu rambutnya masih hitam melekat. Sekarang sudah mulai memutih dan Bapak Ibu juga sudah kelihatannya demikian kan gitu. Coba kalau hebat ya. Jangan memutih rambutnya. Walaupun setiap hari minumnya minuman yang serba hitam ya. Minuman hitam, kopi yang hitam lekat, air putih yang hitam, air putih yang tetap air putih ya. Minuman yang serba hitam, makanan serba hitam, tetap aja rambutnya putih ya putih. Kita tidak bisa menghalangi tumbuhnya rambut ya yang warna putih. Kemudian pertumbuhan rambut di beberapa tempat berbeda-beda. Rambut di kepala pertumbuhannya berbeda dengan rambut yang ada di hidung ya. Kumis, bulu mata pertumbuhannya berbeda-beda. Kalau pertumbuhannya sama, semua rambut pertumbuhannya sama, repot. Kalau mau makan diginikan dulu, dibuka dulu. Kenapa? Penuh dengan rambut ini. Subhanallah. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi surat yang kita baca, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Bangun tidur, subhanallah, kita bangun tidur istirahat nyenyak.
badan menjadi segar. Langsung bisa melihat. Alhamdulillah ya Allah, mata saya bisa melihat hari ini. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada bangun tidur baca doa. Doanya gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menghidupkan kembali, Allah memberikan kenikmatan kepada kita luar biasa. Nih, Bapak Ibu yang baik, kuku kita terus bertambah, ya. Terus bertambah panjang, manjang dan keras. Tapi gigi kita tidak memanjang. Coba bayangkan kalau misalkan gigi kita itu tumbuh memanjang seperti kuku. Wah, di hadapan saya ini yang sudah sepuh-sepuh, mohon maaf itu giginya sudah panjang-panjang. Kalau ngambil makanan tidak perlu pakai tangan, cukup pakai gigi. Nah, kan gitu ya. Subhanallah, diatur oleh Allah. Kuku memanjang tapi gigi tidak memanjang. Ya, sama-sama keras. Anak kita yang masih kecil giginya tanggal, begitu giginya tanggal langsung tumbuh gigi baru. Setelah tumbuh gigi baru, begitu sama dengan sebelahnya, apakah terus memanjang? Tidak, berhenti. Padahal orang tuanya nggak pernah pesan. Nggak pernah pesan, nak, nanti kalau giginya sudah sama dengan sebelahnya, berhenti ya nak ya, jangan terus memanjang. Nggak pernah pesan apapun, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat, ya, bagaimana gigi kita itu tidak memanjang. Nih, tangan kita bisa bergerak seperti ini. Nih para pemirsa di MKTV seluruh Indonesia, ya. Kalau di MKTV bisa melihat gerakan saya, ya. Yang di yang lainnya insya Allah di YouTube, di Facebook. Nih, tangan kita bisa bergerak seperti ini. Kenapa? Ada ruas-ruasnya nih. Ini ada cairan yang membuat bisa bergerak, ya, bisa bergerak dan tidak terasa sakit. Ada seorang jamaah yang dirawat di rumah sakit, kenapa? Nggak bisa jalan, persendiannya itu tidak bisa memproduksi cairan sesuai dengan kebutuhan. Kan kalau ini tulang ketemu dengan tulang, ya, tulang ketemu dengan, ketika beradu pasti sakit. Tapi oleh Allah diberikan cairan supaya tidak sakit. Cairannya juga sesuai dengan kebutuhan. Dalam tubuh manusia ada berapa sendi, Pak? 360 sendi. Itu dalam hadisnya kan begitu. 360 sendi. Bayangkan kalau 360 sendi itu diurus oleh Allah, oleh kita sendiri. Kita nggak punya pekerjaan, kerjanya Pak ngurusin sendi. Tapi subhanallah, Allah semua berikan untuk kita. Nah, orang yang memiliki tauhid rububiyah seperti ini, buahnya apa? Yakin. Ya, kenapa? Hidup kita sudah dijamin oleh Allah, Pak. 4 bulan dalam perut ibu kita saat itu, salah satu yang ditetapkan oleh Allah apa? Rizkinya. Rizkinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menyempurnakan ikhtiar dengan menjemput rizki. Bukan mencari ternyata, Pak, menjemput. Apa bedanya mencari dengan menjemput? Kalau mencari, yang dicari belum tentu ada, karena baru mencari. Tapi kalau menjemput, ada. Ditanya, Pak mau kemana? Mau jemput istri, berarti sudah punya istri. Tapi Pak mau kemana? Mau mencari istri, berarti belum punya istri, baru mau mencari. Mau kemana? Mau ke masjid, mau ngapain? Mau nyari istri. Bisa jadi belum punya istri, ya, sehingga mencari. Menjemput rizki, kewajiban kita menyempurnakan ikhtiar dalam menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya 5As. Apa 5As? Kerja keras, kerja cerdas, kerja kualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Ketemu jalan rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah risuk. Ada orang yang mohon maaf sudah kaya tapi korupsi. Kenapa? Tidak yakin, takut miskin, ternyata habis korupsi ketangkap. Harta yang ditumpuk, dikumpul-kumpulkan, nggak bisa menikmati. Kenapa? Di penjara. Korupsi, hasil korupsinya dipakai beli mobil mewah. Setelah
Dapat mobil mewah langsung ditangkap oleh KPK, masukkan ke dalam penjara. Apakah menikmati mobil mewahnya? Ternyata tidak. Yang menikmati siapa? Supir sama pembantu. Korupsi, kemudian bikin kolam renang di rumahnya. Yang menikmati siapa? Pembantu. Makanya bibi pembantu jadi langsing-langsing. Kenapa? Karena disiapkan fasilitasnya oleh tuannya, oleh majikannya, hasil korupsi. Udah yakin bahwa rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak usah risau, gak usah takut. Oh sebentar, ini memang begini Pak, kalau ceramah di luar begini alatnya banyak Pak. Ada kamera, ada laptop, ada alat-alat ini supaya yang di luar sana bisa menyimak dengan baik. Bapak Ibu yang baik, jadi itulah tauhid rububiyah, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan setiap diri kita, yang mengurus total setiap diri kita. Orang yang memiliki tauhid rububiyah buahnya adalah tenang menghadapi hidup. Nggak usah risau. Sekarang kerjaannya menyempurnakan ikhtiar agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah selesai. Ya. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur karena Pak sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Ada orang yang dagang, Pak, tidak jujur. Mengurangi takaran, timbangan. Itu memang jatah rezeki dia yang tadinya halal berubah menjadi haram. Karena dia Pak tidak sabar, tidak yakin dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Ilahun, menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah, zat yang kita sembah. Ya. Tempat kita memohon, tempat kita berlindung, tempat kita berharap, ya, tempat kita meminta, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal Islam berkembang di Mekah, Rasulullah melarang para sahabatnya untuk apa? Ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri. Aku melarang kalian ziarah kubur. Kenapa? Ternyata orang yang ziarah kubur mintanya bukan kepada Allah, mintanya kepada orang yang sudah meninggal. Tapi kemudian ketika tauhidnya sudah bagus, ya, orang ziarah kubur bukan untuk meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia, tapi minta kepada Allah dan mengambil iktibar pelajaran dari orang yang sudah meninggal dunia, maka Rasul mengatakan kuntu nahitukum an ziyaratil kubri fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur dan sekarang aku perintahkan kalian untuk menziarah kubur. Kenapa? Banyak pelajaran yang bisa diambil dari ziarah kubur tersebut. Hanya meminta, memohon, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlindung kepada selain Allah. Kepada Allah total. Yakin buahnya tenang tadi, orang yang yakin dengan jaminan pertolongan Allah, buahnya ketenangan. Seperti ginilah simulasinya begini. Ada orang yang baik sekali. Orang yang baik ini datang ke kita. Pak, Bapak kebutuhan sehari berapa? 100.000 cukup. Baik, mulai hari ini Bapak akan saya beri 1 juta. Kebutuhannya 100.000 dikati 1 juta. Bagaimana caranya? Setiap bangun tidur di bawah bantal Bapak akan ada uang 1 juta bahkan lebih. Benar Pak? Bangun tidur, malam gak bisa tidur, penasaran. Karena syaratnya harus tidur terlebih dahulu. Berarti malam memaksakan diri harus tidur. Bangun tidur, pas diangkat bantalnya, ternyata benar ada uang 1 juta. Alhamdulillah, ternyata benar ada uang 1 juta. Padahal kebutuhannya 100.000. Hari berikutnya ternyata bangun tidur dibuka lagi, ada lagi, bahkan lebih dari 1 juta hari itu. 2 juta. Hah? Kemarin 1 juta, sekarang 2 juta. Dan itu setiap hari seperti itu. Pertanyaannya adalah ketika harga BBM naik, ketika harga BBM naik, orang ini kira-kira panik nggak? Tidak. Kenapa? Apa yang didapatkan lebih dari yang dibutuhkan. Butuhnya 100.000, ternyata dikasihnya bukan 100.000, tapi 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, melebihi dari kebutuhan kita. Nah, orang yang seperti itu pasti tenang menghadapi hidup. Kenapa?
Sudah ada yang jamin dunianya. Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Menjaminnya itu lebih dari itu. Ya. So, habis sholat subuh tadi doanya kita apa? Sedikit yang kita minta kepada Allah. Paling doa terakhir penutup, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa penutup. Yang kita minta sedikit, tapi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak, lebih dari yang kita minta. Apa yang kita dapatkan lebih daripada yang kita minta. Kita tidak minta kepada Allah, ya Allah saya ingin bisa melihat, Allah kasih. Ya Allah saya ingin bisa bernapas, Allah kasih, tidak minta. Ya Allah saya ingin bisa berjalan, Allah kasih, kita bisa berjalan. Apa yang Allah berikan kepada kita lebih dari kebutuhan. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Yang ketiga, Allah memiliki nama-nama, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha menatap, subhanallah. Yang kedua, tadi pondasinya adalah tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tiang-tiangnya, syariatnya harus benar. Ibadahnya harus benar. Ibadah yang benar itu minimal memenuhi 2 kriteria. 1, niatnya benar, caranya benar. Kalau niatnya benar, caranya tidak benar, maka tidak menjadi nilai ibadah. Tiba-tiba Allahu Akbar, sholat. Ditanya, tadi kamu sholatnya wudu tidak? Enggak wudu. Memang niatnya benar, mau sholat tahiyatul masjid, tapi tidak wudu terlebih dahulu, sholatnya enggak sah. Kenapa? Syarat sahnya sholat harus berwudu, suci, hadas besar, hadas kecil. Dia tidak wudu, sholatnya tidak sah. Jadi tidak hanya cukup niatnya benar saja, tapi caranya juga harus benar. Itulah sesuatu dinilai ibadah. Memenuhi 2 ketentuan. Niatnya benar, caranya benar, akan menjadi nilai ibadah. Tapi kalau salah satunya tidak ada, maka tidak menjadi nilai ibadah. Orang bikin bolu, ibu-ibu bikin kue bolu spesial. Pakai resep spesial yang ada dalam buku resep, panduan buku resep, ya. Bikin bolu. Tapi bahan yang digunakan untuk bikin bolu sudah kedaluarsa. Memang terigunya sekian, telurnya sekian, gulanya sekian, semuanya jelas sesuai dengan yang ada dalam buku resep. Tapi ternyata bahan-bahannya dari bahan-bahan yang sudah tidak layak digunakan. Telurnya busuk, terigunya sudah tidak layak digunakan, sudah bau, ya. Kemudian apalagi bahan-bahannya semua sudah tidak layak digunakan. Dibikin bolu dengan yang ada dalam resep, hasilnya kira-kira gimana? Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bolunya tidak bisa dimakan. Kenapa? Kalau dimakan membahayakan kesehatan. Walaupun resepnya itu resep spesial, tapi karena bahan bakunya itu tidak dari barang-barang yang bagus, maka tidak menjadi bolu spesial. Nah, ini sebuah contoh saja. Tidak cukup kita punya niat yang baik, tapi juga harus dengan cara yang baik agar dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi kita harus setiap saat, kapan saja, apapun yang kita lakukan harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang baik, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, kemudian syariatnya harus benar yang kedua. Yang ketiga adalah akhlaknya harus baik. Ya, akhlaknya harus baik. Kalau di daerah di Jawa di sana biasanya ada sering membaca kitab Al-Barzanji. Di sini suka ada enggak, Pak, yang kitab Al-Barzanji? Yang walamma tamma min hamdihi syahran ya'da masyhuril aqwanil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Itu kan
Syekh Al-Barzanji ya menulis sirah sejarah Rasulullah dari mulai Rasulullah sebelum lahir sampai Rasulullah wafat. Isinya tentang sejarah Rasulullah, termasuk tentang akhlak Rasulullah SAW. Di situ ada ya. Nah, dari sekian banyaknya akhlak Rasulullah, dari mulai semua ada contohnya. Dari mulai bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita saat mau tidur, bangun tidur, kemudian posisi tidur, ya, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, semua ada contohnya dari Rasulullah SAW. Paling tidak, nih, 3 hal yang mudah-mudahan menjadi oleh kita pagi hari ini untuk jamaah yang ada di Masjid Nurul Ihsan, juga yang ada di luar, ya, yang menyimak melalui Facebook, IG, MKTV dan yang lainnya, minimal 3 ciri orang yang akhlaknya bagus. Yang pertama adalah saya aman bagimu. Apa? Saya aman bagimu. Artinya apa? Orang yang akhlaknya baik tercermin siapapun yang berjumpa dengan dia merasa aman. Di rumah suami, istri merasa aman. Khadimat merasa aman. Anak-anak merasa aman. Tetangga rumah kita merasa aman. Keluar dari rumah bawa kendaraan, orang lain merasa aman. Masuk masjid, orang lain merasa aman. Dimanapun kita berada, orang lain merasa aman. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Di pasar, pedagang yang ada di samping kanan kirinya aman. Di kantor, teman kerja kita merasa aman. Sederhana kan ya? Tapi ini luar biasa dampaknya. Yang kedua adalah saya menyenangkan bagimu. Yang pertama apa? Saya aman bagimu. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Orang lain ketemu dengan kita, dia merasa aman, nyaman. Bagaimana supaya nyaman? Kalau ketemu, senyum. Rumusnya apa? 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kalau ketemu, senyum. Oh, enak itu. Walaupun tidak kenal, baru ketemu kemudian senyum, itu sudah nyaman. Ditambah dengan Assalamualaikum. Kemarin perjalanan dari Lubuk Linggo ke Jambi, ya, berhenti di salah satu masjid, kemudian habis sholat, silaturahim, enak. Serasa ketemu saudara sendiri, padahal baru ketemu hari itu. Begitu datang, Assalamualaikum. Dari Mano, kakek dari Mano, dari Jowo. Ketemu silaturahim, mau kemana, dari mana mau kemana, ya. Saya dari Bandung, dari Lubuk Linggo mau ke Jambi, silaturahim tuh enak. Dengan modal apa? Senyum, salam. Ditambah dengan sapa, ya. Diskusi di situ dengan beliau, dari semakin nyaman. Bayangkan kalau begitu ketemu tadi langsung diam-diaman, ya, nggak nyaman. Beliau mungkin tidak nyaman, ini siapa sih, orang dari mana sih, ya. Tidak terasa nyaman. Tapi begitu ketemu langsung, karena beliau duduk, kita begitu masuk masjid sudah senyum terlebih dahulu, langsung duduk di sampingnya, Assalamualaikum, langsung menyapa, enak, luar biasa itu. Nah, itu murah, mudah, tidak membutuhkan biaya yang mahal, tapi kadang-kadang untuk senyum saja kita berat. Benar, Pak? Kalau bahasa Sundanya hese kan gitu. Senyum aja hese kan gitu. Padahal murah itu, tambah saudara itu. Ya, sama Pak Yunus kemarin ya, jadi ngobrol. Kemudian di bandara sama-sama sambil menunggu pesawat, sholat duha terlebih dahulu. Ketemu dengan nggak tahu orang dari mana awalnya, tiba-tiba Assalamualaikum, enak. Jadi saudara, akhirnya kan tukar nomor telepon, nanti silaturahim. Luar biasa. Maka benar Rasul mengatakan, man aroda ayyub sato fi rizqihi wa ayun sa'fi asarihi falyasir rahimahu.
Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, maka perbanyaklah silaturahim. Kenapa? Bisa jadi awalnya punya masalah yang berat, tapi begitu ketemu dengan kita senyum, salam, sapa, jadi nyaman. Mungkin saat itu masalahnya sudah mulai berkurang. Kenapa? Dengan senyuman, kan begitu. Ringan, mudah, nggak butuh biaya yang mahal, tapi kadang-kadang untuk mempraktekannya itu berat. Udahlah, sekarang daripada bibir kita nganggur, kan kita pakai untuk senyum, ketemu dengan siapapun senyum. Siapa? Insya Allah. Jadi Rasul menyampaikan tabassumu liwajhi akhika shadaqatun, senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Kalau kita sedekah dengan hartanya masih terbatas, minimal sedekah dengan perilaku kita, sikap kita. Kan kalau berbicara sedekah kan ada sedekah yang bilhal itu dengan perbuatan kita. Senyum itu perbuatan kita. Membantu orang lain meringankan beban itu sedekah. Menyeberangkan orang, ini ada kakek-kakek di seberang sini, dibantu diseberangkan, itu sedekah. Tapi ditanya dulu, Pak. Jangan mentang-mentang ingin mengamalkan hadis ini, ada kakek-kakek berdiri di pinggir jalan, langsung dipaksa, ayo kayak nyebrang, ayo kayak. Pas sampai di sana kakek itu marah-marah, Pak. Kenapa coba? Karena kakek ini ternyata baru selesai nyebrang, baru istirahat, diseberangkan lagi oleh kita. Harus ditanya, kek mau nyebrang atau sudah selesai nyebrang, kan gitu. Jangan sampai jadi masalah baru, kan gitu. Nah, perbuatannya ringan, mudah, tapi kadang-kadang kita tidak mau melakukannya. Senyum. Bapak Ibu yang baik, yang kedua apa? Saya menyenangkan bagimu, rumusnya senyum, salam, sapa. Yang keempat adalah sopan. Kan kalau di daerah kita ada, kalau bahasa dengan seusia, dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda, suka berbeda-beda. Ya kan kalau di Jawa begitu, di Jawa Tengah, di Jogja itu ada unggah-ungguh bahasanya, kan begitu. Jadi dengan orang tua yang lebih sepuh itu beda lagi bahasanya. Sapa, ya. Dengan sopan. Dan yang terakhir adalah santun. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Santun itu apa? Lebih mengedepankan orang lain, itulah yang santun. Kita butuh, orang lain butuh, tapi kelihatannya orang lain lebih butuh daripada kita. Kita persilahkan. Pas di rest area misalkan saja, ngantri toilet, ada beberapa orang, posisi kita di depan. Orang yang di belakang kita itu duduknya, berdirinya awalnya kakinya merenggang, lama-lama kakinya merapat, lama-lama kakinya merapat, lama-lama kakinya disilang, lama-lama sudah tercium baunya. Harus diberikan kesempatan untuk masuk terlebih dahulu, ya. Jadi kasihan kan itu, kan awalnya kakinya berdiri tegar kan itu. Kemudian sudah mulai merapat, berarti sudah semakin mendesak itu. Merapat lagi, sudah mendesak lagi. Merapat lagi, mendesak lagi. Lama-lama disilang kakinya, takut keluar kan begitu. Nah, kita persilahkan orang lain untuk duluan. Ataupun contoh yang lain ini. Ada seorang mahasiswa masuk bus, duduklah, tenang. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang sedang hamil masuk, ya, masuk langsung mengamalkan 5S, tapi baru 4, tidak 5. Assalamualaikum ibu, waalaikumsalam. Ibu sehat, alhamdulillah. Ibu sedang mengandung ya? Ya iyalah, masa ada bola disimpan di sini kan gitu ya. Berapa bulan bu? 9 bulan. Berarti sebentar lagi bu ya? Iya alhamdulillah. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, bahasanya bagus ya, komunikasinya bagus. Tapi terakhir yang tidak enak begini, bu, ibu pingin tidak punya anak yang kuat? Oh ya, pinginlah. Siapa sih yang tidak pingin punya anak yang kuat, yang sehat, yang kuat? Bu, anak yang kuat itu lahir dari seorang ibu yang kuat juga. Jadi supaya ibu kuat, maka silakan ibu berdiri saja kan gitu.
Memang pakai bahasa yang bagus ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun, hilang santunnya. Kan harusnya kan, kalau begitu ibu silakan duduk saja, saya berdiri. Harusnya begitu harapannya. Jadi walaupun dari awal pakai senyum, salam, sapa, sopan, ya pasti ibu tuh berharap closingnya adalah dipersilakan untuk duduk. Ternyata tidak dipersilakan untuk duduk. Akhirnya apa? Ya tidak nyaman kan begitu. Tetap. Nah inilah santun. Kita runut lagi ya. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Yang pertama, saya aman bagimu. Dimanapun kita berada, orang lain harus aman dengan keberadaan kita. Ya. Yang kedua adalah saya menyenangkan bagimu. Dimanapun kita berada, orang lain merasa senang. Kenapa? Karena komunikasi kita. Yang ketiga adalah saya bermanfaat bagimu. Rasul menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Apapun yang bisa kita lakukan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, kita lakukan. Kita lakukan. Setiap kali kita berbuat kebaikan, pahala juga akan kembali kepada kita. Maka berlomba-lombanya lah menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Mungkin halnya kecil. Ya, kalau di pesantren kami Pak, sendal itu semuanya menghadap keluar Pak. Pernah dilakukan satu penelitian, pengajian, jamaahnya banyak, sendalnya berantakan. Itu untuk supaya di sekitar situ bisa cepat habis, jamaah sebelah keluar, itu butuh waktu cukup lama. Bahkan simulasinya waktu itu adalah santri di masjid, sendalnya silakan, tidak diatur. Kemudian disuruh pindah ke lapangan di dom waktu itu. Ternyata membutuhkan waktu sekian menit untuk sampai ke dom semuanya. Sekarang santri di masjid, kemudian sendalnya semuanya rapi menghadap keluar. Kemudian dihitung, hitungan 3 sudah bergerak menuju dom. Ternyata lebih cepat Pak. Kenapa? Sendalnya sudah rapi, semuanya menghadap keluar, ya langsung cek 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 cek. Itu bisa lebih cepat dibandingkan dengan sendalnya berantakan. Nah, ini sederhana. Sendal, belum kemudian kalau yang lainnya. Ladang amal untuk kita. Pertanyaan adalah, saya memberikan manfaat apa untuk orang lain? Untuk tetangga saya, untuk saudara saya, untuk lingkungan saya. Apa yang bisa saya berikan kepada orang lain? Walaupun bisa jadi kecil. Kecil menurut kita, tapi bisa jadi besar menurut Allah. Kita masuk masjid, ya. Kemudian ada orang yang habis masuk, kelihatannya tidak dibersihkan. Jangan kemudian marah ke DKM. DKM ini apa saja kerjaannya? Ini ada kotoran di toilet masjid. Harusnya, alhamdulillah, ladang amal untuk saya. Berarti sayalah yang harus bersihkan. Di situ ada sikat sebentar. Mungkin hanya cukup waktu 1 menit, tapi bersih. Konsepnya tadi, masuk toilet kotor, keluar jadi bersih, ataupun masuk toiletnya bersih, keluar harus bersih lagi. Jangan sampai kebalikannya, masuk toiletnya bersih, pas kita keluar dari toiletnya jadi kotor. Kemarin di santri, saya selesai ngasih materi di santri Tafidul Quran di sini, langsung yang saya cari apa? Kamar mandi. Nah, karena yang suka tidak diperhatikan kan, kamar mandinya bau, kamar mandinya kotor. Begitu lihat langsung nih, lihat. Ini kan berarti sudah beberapa hari tidak digosek. Kenapa? Licin. Berarti belum digosek. Kira-kira butuh waktu berapa lama sih untuk menggosek ini? Kata beliau, tidak sampai 5 menit. Nggak sampai 5 menit, mungkin 1 menit, 2 menit selesai. Kalau semua orang yang masuk gosek, nggak akan jadi warna hijau. Kemarin kan warna hijau ya. Saya bilang, besok hari ini juga langsung dibersihkan. Alhamdulillah, ditunggu lihat bersihkan. Tuh kan, tidak sampai 5 menit, bersihkan. Sebenarnya sederhana. Ya, masuk kotor, keluar bersih, ataupun masuk bersih, keluar tetap masih bersih.
Jadikan kita khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, Bapak Ibu yang baik, pondasinya tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah akhlak, syariatnya harus benar, ibadah kita harus itba' ala Rasul. Tidak hanya taklid. Taklid itu ikut-ikutan, Pak. Suatu saat tanya ke santri. Saya tanya, antum sebelum masuk pesantren salat subuhnya pakai kunut tidak? Pakai, Ustaz. Tahu nggak dasarnya kunut? Nggak tahu, Ustaz. Karena di masjid saya pakai kunut. Saya tanya sebelahnya, sebelum masuk Darut Tauhid salat subuhnya pakai kunut tidak? Tidak, Ustaz. Kenapa? Karena di masjid saya tidak pakai kunut. Tahu nggak dasarnya tidak pakai kunut? Nggak tahu juga. Jadi ternyata yang pakai kunut nggak tahu dasarnya, yang tidak pakai kunut pun tidak tahu dasarnya. Itu namanya taklid. Harusnya kan gini. Kenapa pakai kunut? Ya, ada satu hadis yang menyebutkan qanata Rasulullah SAW fi sholati subhi hatta faraqad dunya. Rasulullah SAW yang mulia, beliau melakukan kunut di sholat subuh sampai beliau wafat. Itu kan menjadi landasan qanata Rasulullah SAW fi sholati subhi hatta faraqad dunya. Nah, kalau kita sudah bisa menyebutkan ataupun menyampaikan, iya saya tidak hafal hadisnya, tapi saya pernah menyimak, mendengar ustadz saya, guru saya menyampaikan hadis tentang Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh dan membaca kunut. Berarti itu bukan taklid lagi, muttabi. Ya, ittiba, muttabi, orang yang mengikuti pendapat orang lain dan tahu dasarnya. Itu landasan, ya. Jadi syariatnya harus benar, ibadahnya harus benar. Kalau berbicara ibadah harus contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah syariatnya benar, akidahnya benar, syariatnya benar, akhlaknya benar. Akidah, syariat, akhlaknya harus benar. Dan kalau kita berbicara tentang akhlak, contoh kita adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang baik, khususnya para pendengar yang menyimak di MKTV, di Facebook, di IG, pagi hari ini tidak ada dialog, ya. Insya Allah kami dari pengurus Yayasan Darut Tauhid, Pak, hari ini berada di Jambi, kemarin ada di Lubuk Linggau, dan terus kita akan keliling. Kita ada cabang Darut Tauhid Peduli, Pak, di Jambi ini, dipimpin oleh Teh Alsa, ya, sebagai pimpinan KP, ya, kepala perwakilan di Jambi. Mohon dibantu, Pak, doakan Darut Tauhid. Kita juga sedang membangun pendidikan non formal pesantren Baitul Quran, ya. Ada Baitul Quran di Jambi, ada ikhwan, ada akhwat, ya. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan membangun masjidnya di area yang ikhwan. Mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Baitul Quran wabil khusus kita menyiapkan kader-kader anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Senang, Pak, kalau lihat anak-anak kita, mereka belajar Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran. Dan kalau kita dipilih oleh Allah menjadi jalan saudara-saudara kita, anak-anak kita bisa hafal Al-Quran, luar biasa. Dalam hadis Rasul menyampaikan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi min ghairi ayyan kusahu. Barang siapa yang menjadi jalan orang lain berbuat kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Jadi kalau kita membangun pesantren, membangun masjid, membangun asrama, di situ santri menghafal Al-Quran, pahalanya juga mengalir kepada kita. Makanya nanti di akhirat ada orang yang terheran-heran, ya Allah, saya dulu kan tidak hafal Al-Quran, tapi kenapa saya sekarang dikumpulkan dengan orang-orang yang hafidul Quran? Oh, ternyata karena kita dulu menjadi jalan orang-orang yang hafal Al-Quran. Saya closing terlebih dahulu, Bapak Ibu yang baik, untuk yang ada di MKTV, di media-media yang ada di kita, IG, Facebook, dan yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang berharga bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri,
senantiasa terus tidak pernah berhenti untuk belajar sebagai bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai ketemu lagi Bapak Ibu yang ada di media Darut Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai Pak. Jadi siaran ini dirilai mungkin di masjid hanya beberapa orang ya, tapi luar biasa sampai jutaan Pak yang merilai Pak di seluruh Indonesia. Ada yang melalui Facebook, ada yang melalui IG ya. Kemudian apalagi melalui MKTV, MKFM kemudian dirilai oleh stasiun radio yang ada di seluruh Indonesia. Dengan teknologi ternyata subhanallah kita bisa belajar ya. Jadi insya Allah kami Darut Tauhid terus mendapatkan amanah kepercayaan dari masyarakat untuk membangun pesantren. Walaupun di sini saya kira sudah banyak pesantren ya, tetapi sebagian masyarakat di Jambi juga berharap untuk Darut Tauhid berada di Jambi. Jadi kita sekarang ada pesantren sedang kita bangun. Wabil khusus nanti di tempat tersebut kita bangun untuk pendidikan fokus menghafal Al-Quran. Santri menghafal Al-Quran. Programnya adalah Baitul Quran. Yang kedua adalah program kita PDF pendidikan diniyah formal. Ini profil santri kita. Ini tempatnya sudah ada. Sekarang santrinya ada 12 orang ya. 12 orang Pak. 12 orang, mereka semuanya gratis Pak. Yang ikhwan 12 orang, yang akhwatnya 20 lebih ya.